Salam sejahtera buat kita semuanya. Kali ini saya akan mempraktikkan coaching sebagai tugas saya di ruang kolaborasi modul 2.3. Salam dari kami, Bapak Andri Prasetyo sebagai fasilitator saya, Bapak Ronald Pasaribu sebagai pengajar praktik saya, dan saya sendiri, Debson Butar-Butar, calon guru penggerak Angkatan 9. Kali ini saya mempraktekkan coaching bersama Ibu Ruspita Lili Tumanggor sebagai coach dan saya sendiri Debson Butar-Butar sebagai coach. Untuk lebih lengkapnya, saksikan video berikut ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Saya Ruspita Lili Tumanggor sebagai coach dan Bapak Debson Butar-Butar sebagai coach. Kami akan membahas dalam coaching ini yaitu tentang kurangnya minat belajar anak. Mari kita saksikan. Selamat siang Bu Lili. Selamat siang juga Pak. Saya perhatikan Bu Lili kurang semangat hari ini. Tidak seperti biasanya. Kenapa ya Bu Lili? Kelihatan ya Pak kalau saya lagi kurang semangat. Ya Bu, sepertinya Ibu sedang memikirkan sesuatu ya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya kan Pak, saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Masalah apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu Ibu. Saya ingin mendapatkan solusi yang sedang saya hadapi saat ini Pak. Di kelas saya ada murid yang minat belajarnya memang sangat kurang Pak. Saya melihat murid itu ketika di dalam pembelajaran berlangsung, dia selalu saja bengong, seperti itu Pak. Oh, begitu ya Bu. Mudah-mudahan nanti bisa tercerahkan ya Bu. Dari pembicaraan kita ini, apa yang ingin Ibu dapatkan ya? Saya ingin mendapatkan solusi saja Pak atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya bingung Pak, di kelas saya itu kan murid itu minat belajarnya memang benar-benar kurang gitu Pak. Saat pembelajaran berlangsung pun dia hanya bengong saja gitu Pak. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi bagaimana menghadapi anak yang minat belajarnya kurang ya Bu? Iya Pak, benar sekali Pak. Nah, Ibu bisa jelaskan nggak solusi yang bagaimana yang Ibu maksudkan? Gini Pak, ada seorang murid di kelas saya yang minat belajarnya sangat kurang. Jadi saat proses pembelajaran, dia sering bengong gitu Pak. Mhm. Kalau saya dampingi, dia mau mengerjakan tugas yang saya berikan. Tetapi jika saya tidak di sampingnya, dia bengong lagi Pak. Padahal saya sudah harus mendampingikan ke murid yang lain juga gitu Pak. Oh, begitu masalahnya Bu. Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan ke anak tersebut? Karena anak tersebut ketinggalan dari teman-temannya tentunya, jadi saya meluangkan waktu untuknya Pak di luar jam pembelajaran. Ketika teman-temannya sudah pulang, saya meluangkan waktu untuk mengajarinya Pak. Saya juga sudah berkoordinasi dengan orang tuanya. Saya sudah melaksanakan metode pembelajaran yang asik dan menyenangkan di kelas dengan menampilkan video pembelajaran. Saya ajak juga anak bermain sambil belajar gitu Pak. Nah, saat saya memutar video pembelajaran, memang dia tertarik untuk belajar. Kelihatan saat saya tanya sesuatu berdasarkan video yang saya putar, anak itu dapat menjawab dengan baik, gitu Pak. Oh, sebenarnya sudah bagus Bu. Lalu dengan cara yang sudah Ibu lakukan, apakah sudah ada perkembangannya Bu? Itu dia Pak. Sudah beberapa lama saya lakukan jam tambahan
Tetapi saya melihat perkembangannya belum kelihatan gitu, Pak. Jadi saat saya dampingi, sudah mulai bisa, tetapi esok harinya dia tidak ingat lagi, dia sudah lupa gitu. Oh, begitu ya, Bu. Saya mau tanya Ibu dulu. Apakah Ibu sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid tersebut? Oh, iya ya, Pak. Sepertinya model dan strategi yang saya gunakan masih kurang tepat sepertinya, Pak. Mengapa Ibu katakan model dan strategi yang Ibu gunakan tidak tepat? Dari metode dan strategi yang sudah Ibu lakukan, apakah anak tersebut selalu bingung, Bu? Tidak, Pak. Saat saya memutar video, dia sangat serius menontonnya. Dan setelah saya tanya mengenai video itu, dia mampu menjawab pertanyaan saya, Pak. Oh, nah, jadi berarti Ibu bisa mengembangkan metode itu, Bu, supaya dia mengalami perubahan dalam belajarnya. Betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Pak? Iya, Bu. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan belajar murid yang kita ajarikan berbeda-beda. Jadi, kita harus menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid, supaya murid mengalami perubahan dalam belajar. Iya, iya. Iya ya, Pak. Selama ini saya masih bingung gitu, Pak. Nah, sekarang rencana Ibu Didi kira-kira apa ya? Nah, setelah ini saya akan lebih sering memutar video pembelajaran di kelas saya, Pak. Selain itu, saya akan tetap membuat jam tambahan bagi murid tersebut dan tetap berkoordinasi dengan orang tuanya agar orang tuanya dapat mendampingi anak tersebut belajar di rumah, Pak. Oke lah. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Nah, dalam jam tambahan itu, saya juga akan lebih sering memutar video pembelajaran dan saya akan memberi tugas kepada anak tersebut untuk menonton video pembelajaran, Pak. Oh, gitu ya. Jadi kira-kira ada rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu Ibu? Siapa ya? Oh iya, saya akan bertanya kepada guru kelas 1, Pak. Bagaimana strategi yang digunakan dulunya di kelas 1 untuk anak yang satu ini, Pak. Selain itu, saya akan bekerja sama dengan guru bidang studi yang masuk ke kelas saya. Wah, luar biasa Ibu Lili ini ya. Langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali, Bu. Syukurlah, Pak. Sekarang saya menjadi lega, Pak. Karena jujur, Pak, saya bingung sekali menghadapi murid yang satu ini, Pak. Oke lah, Bu. Syukurlah ya. Kira-kira target selesainya kapan ya, Bu? Saya akan berusaha dalam semester ini, murid tersebut sudah mengalami perubahan dalam belajarnya, Pak. Mulai besok, saya akan terapkan rencana aksi pembelajaran seperti yang saya katakan tadi itu, Pak. Wah, mantap sekali Bu Lili ini ya. Semoga anak tersebut mengalami perubahan sesuai yang Ibu harapkan. Ya, Bu? Amin. Terima kasih ya Pak, udah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah menjadi lega, Pak. Oke, Bu Lili. Sama-sama, Bu. Semoga apa yang kita kerjakan dapat terlaksana dengan baik ya, Bu. Baik, Pak.